itu asa Bapak Putra dan Roh Kudus Esa. Rohul Kudus itu malaikat. Kejadian 1 nomor 2 disalahgunakan pula lagi oleh LAI menjadi roh Tuhan, roh Allah lagi melayang-layang. Bambili udah jelasin ruh kode spirit, angin. Ya sama dengan yang datang kepada Bunda Maria, Roh Kudus menaungi di atasmu. Artinya apa? Gabriel ini kan Roh Kudus nih menyampaikan. Gitu loh. Itu loh sebenarnya mudah kok kalau mau berpikir nggak terlalu jauh gitu loh. Yudaisme dalam konsep ketuhanan itu sama Islam gak pernah debat. Mana ada pernah ya praktisi Yudaisme debat kepada Muslim konsep ketuhanan? Nggak ada. Mereka udah pada paham. Gitu loh Michael. Hanya ini Anda ini loh. Semoga tersadarkan hari ini Michael. Ya kesempatan masih ada loh. Sembahlah Tuhan yang pernah disembah oleh Yesus. Itu yang penting. Setuju nggak Michael? Menyembah Tuhan yang pernah disembah oleh Yesus. Michael mah ngantuk. Dalam ini pertanyaannya. Menyembah Tuhan yang pernah disembah Yesus ya Bang Andi ya. Ya iya. Itu. Yesus naik di Bukit Getsemani ngapain? Semalaman dia sujud dan berdoa kepada Bapa. Saking seriusnya berdoa itu malaikat memberi dia kekuatan. Apa isi doanya? Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapa. Artinya apa? Segala sesuatu yang menimpa diriku kuserahkan semua kepadamu. Dia pasrahkan hidupnya. Dijawab oleh Ibrani 57. Karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Jelas toh. Jadi bukan dia digituin. Benar kan di Al-Quran. Ustaz Abu boleh aja An-Nisa 157. Tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diselamatkan. Karena perintah Tuhan jelas tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Sebenarnya ini barang mudah loh. Kalau mau berakal benar deh. Benar. Ya cuman doktrin itu tadi dari kecil si Michael ini sudah diberikan ilmu-ilmu berupa apa ya, lagu ini loh. Lagu itu menghipnotis batin seseorang loh tanpa berpikir. Bener. Coba aja lo lihat lirik-lirik lagu itu, membekas lo di hati seseorang. Coba misalnya ada lagu Tempo Dulu ya, dinyanyikan sekarang, pasti lu ingat, oh ini dulu waktu SMA saya nih. Bener gak tuh? Ini dulu waktu SMP saya nih. Bener gak? Betul. Nah, misalnya lagu-lagunya Rinto Harahap, kalau masih lu hidup di zaman itu. Wah dulu waktu lagu ini populer, aku sedang begini loh. Nah inilah yang seperti ini namanya psikologis gitu. Gimana Pak Michael? Mau sekarang berpikir jernih? Kita sepakat bahwa jadi Tuhan itu cuma satu. Apa kuatnya tadi Ustaz Andi? Sembahlah Tuhan yang satu itu. Sembahlah Tuhan yang pernah disembah oleh Yesus Masih yang disembah oleh para nabi lah. Termasuk Yesus Masih kan nabi. Oke. Yesus Masih ke sinagog ngapain? Nyuruh orang-orang di situ menyembah dia. Enggak. Ya, masa nanti akun dia masalah nih. Nah, mungkin baterainya habis tadi ya. Oh, bisa jadi. Lanjut. Tanggal 0 dulu nih, asik ini. Ya. Jadi Bang Andi, jadi Tritunggal itu memang ada, tapi bukan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan itu salah. Apa yang itu? Yang benar itu harusnya Habel, Ishak dan Yesus. Karena mereka ini satu hakikat, yaitu anak kedua yang dikorbankan. Nah itu. Soalan bagus. Siapa Habel?
Ishak dan Ishak, Yesus. Ishak dan Yesus. Nah, mereka ini punya satu hakikat yang sama, yaitu anak kedua yang dikorbankan. Nah, gitu. Oh gitu, itu satu hakikat anak kedua yang dikorbankan gitu. Betul. Tapi yang menjadi korban beneran Yesus. Hah? Lah, yang korban di tiang salib siapa? Perhatikan polanya, Bang Andi. Ya coba. Perhatikan polanya. Abraham mengorbankan anak keduanya Ishak. Tuhan mengorbankan anak keduanya Yesus. Habel anak kedua dibunuh Kain anak pertama. Yesus anak kedua dibunuh tentara Roma keturunan Adam anak pertama. Ih, tinggi juga ilmunya Mas Aha ya. Iya, gitu. Banget nih. Enggak, jujur aja saya baru dengar loh yang begini. Jadi itulah. Lu makanya sama guru lu. Ini namanya Kristen tasawuf. Wow. Enggak, lu berguru sama Stephen Tong ya Mas Aha ya? Ya, Stephen Tong itu cuma ngajarin aku dasar-dasarnya, Bang. Cuman aku nggak sepenuhnya sependapat gitu. Loh, Enggak, Stephen Tong itu pendeta kan? Ya, reform. Reform. Gitu. Oh. Mantap Ya kan? udahlah. Nah, itu. sama dia apa kalau Mas Aha lu belajar sama dia. Iya sih, langsung kebuka pikiran saya kalau saya belajar sama dia. Iya, Bang Filipus jadi nyesel jadi mualaf tuh jadinya tuh. Kalau bisa nanti lu tentukan tanggal 0 ketemuan. Tentukan waktunya tanggal 0. Nah itu tadi urusan tanggal 0 tadi kan belum beres itu. Nah, oke. Diberesin dulu itu Mas. Waduh. Gini, Bang. Penasaran kita kan. Diberesin. Tanggal 0 itu dalilnya itu di Keluaran 19 ayat 1 dan Keluaran 19 ayat 10. Bang Ton tadi siang udah bacain. Nah, di situ dalilnya. Bang Ton, kalau aku nggak enak minta tolong sama Bang Ton lagi nih. Ya kirim donat dulu lah. Ya udah, Keluaran 19 nomor 1 ya. Ayat 1 dan Oh, Keluaran itu pada bulan ketiga. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir kan itu ya. Itu nggak usah nanya kalau Bible mah aku paham semua. Kenapa itu tanggal 0 itu? Ya. Ayat 10-nya, Bang, ayat 10. Ah, Baik, Tuhan baik. Jangan 10-nya itu kalau nggak salah bunyinya berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruh mereka menguduskan diri pada hari dan besok. Begitu ya? Pada hari ini dan besok itu berbicara tentang tanggal 0 dan 1. Oh, hari ini dan besok no. Hari Sabat itu jatuh di hari ke-8, ke-15, ke-22 dan 29. Jadi hari Sabat itu bukan Sabtu, Minggu, Jumat, bukan. Kita semua ini salah gitu loh. Jadi Jadi Yudaisme yang kalau Sabat itu salah dong. salah. Waduh. Salah. Waduh, gawat nih. Udah terguncang langsung Bang Billy kan. Nggak percaya. Guncangnya mantan. Ini masa ini udah bisa diangkat profesornya Rabi ini. Gimana tuh Elijah? Waduh, pergi lagi dia. Aduh. Kabur lagi nih. Tasawuf ya. Kristen tasawuf, Kristen marifat. Ya ampun. Kristen tasawuf tapi basicnya rapuh. Tapi jujur loh Bang, aku dulu pernah mikir itu juga loh, yang antara anak kedua itu loh. Sabar, kalau ada orang ngomong kau nggak punya aturan ku tendang kau. Nah itu soal yang keturunan kedua tuh dulu sempat kepikiran juga saya ini. Nyalah kau dari hadapanku ya, gak punya aturan. Lanjut Bro Michael aja lah. Ya lanjut yang tadi yang itu tadi lah, itulah apa itu denom apa itu? Kristen tasawuf dia, Kristen tarikat. Oh, saya aja baru dengar loh yang begitu. Saya juga dari sekolah Alkitab.
pernah sekolah di sekolah pendeta karismatik. Nggak pernah dapat yang kayak gitu. Gitu loh. 2 kali nyesel saya kalau misalnya saya salah masuk Islam misalnya nih. Maka saya nyesel jadi mualaf, nyesel pernah Kristen gitu loh. Bingung. Ada yang begitu ya. Ini Michael umurnya berapa sih bro? Saya umurnya 23. Tapi jarang baca Bible apa gimana? Astagfirullah. Ini loh. Ya enggak lah. Ya saya suka baca gitu kadang. Ya satu perikop gitu. Tapi kau masih percaya Yesus itu Tuhan? Masih percaya Yesus itu kan? Ya gimana ya? Ya soalnya sebetulnya banyak maksudnya banyak ini ya apa ya beberapa bukti ketuhanannya gitu. Ya, Yang mana coba? Yang mana coba? Apaan gitu atau bukan? Yang mana bukti ketuhanan Yesus coba yang pernah kau baca yang mana? Ya. Seperti apa? Ya. Ketika orang mati. No, bukan. Nah. Yohanes 13:13. Bukan. Mana? Ya Tuhanku, Thomas. Itu. Thomas kaget itu. Bukan. Yang mana? Yang mana nih? Lukas 2:11. Lukas 2:11. Bukan. Yohanes 14:6. Bukan. Aku adalah jalan kebenaran. Yang mana? Aduh, itu udah sering. Itu dulu. Kau mau manggil aku guru dan Tuhan, bukan? Bukan. Ada lagi yang lebih mewujudkan. Wih, ada lagi yang mengejutkan. Yang mana ya? Iya. Wah ini siap-siap terguncang ya. Tolong duduknya agak ke tengah nih. Ntar aku pegangan dulu. Pegangan dulu ya. Saya justru udah pakai safety belt ini. Sentimen. Baik. Tuhan baik. Gak ada bro, lu nyari gak ada. Gak mungkin lah. Orang yang pernah dikandung 9 bulan, pernah jadi bayi kan gak mungkin lah. Udahlah pakai akal sehat lah. Ya ini pakai data, maksudnya nih ya. Yohanes 14:9. Oh. Yohanes 14:9 tuh. 14:9. Lihat aku ya telah melihat Bapa. Iya. Telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kau minta tunjukkanlah Bapa kepada kami gitu ya? Iya. Jadi yang dilihat Filipus itu Bapak dong. Jadi Yesus adalah Bapak. Lu aneh lagi lu. Mana sih? Nggak jadi terhitung dong. Waduh, terguncang aku nih. Tak jadi terhitung itu lu aneh. Sana boya sihirdi lu. Lalu bagaimana dengan Yohanes 10:30? Aku dan Bapak adalah satu. Iya. Baca ayat sebelumnya itu satu pekerjaan. Jadi apa yang diperintahkan Bapa kepada Yesus, Yesus melaksanakannya. Jadi apa yang dia perintahkan, dia tidak pernah melenceng. Yohanes 5:30 coba. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Yesus, itu perintah dari Bapa. Maksudnya satu tujuan, satu pekerjaan. Bukan satu pribadi, bukan satu keluarga, bukan satu rumah, enggak, bukan dempet gitu loh. Bapak beda, Yesus beda. Masing-masing punya hidup sendiri-sendiri. Paham nggak? Iya. Kamu baca di Yohanes 5:26 coba. Coba baca Yohanes 5:26. Yohanes 5 nomor 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kepada anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri.
Jadi dia ini bukan satu oknum, tapi dua. Bapak beda, Yesus beda. Kalau aku dan Bapak adalah satu tujuan, satu pekerjaan. Baca ayat sebelum dan sesudahnya. Berarti hampir sama Bagaimana dong. dengan lalu bagaimana Sinonimnya dengan berarti Yohanes 858? Yohanes 8. Iya, Bang. Oh itu lagi. Yohanes 858. Itulah Yohanes 8:58 yang mengatakan bahwa aku berkata sebelum Abraham ada aku sudah ada. Gitu kan ya? Iya. Sebelum Abraham jadi, aku setelah Iya. ada. Gimana mungkin Yesus lebih tua daripada Abraham? Kan Abraham dulu ada. Abraham dulu ada, baru Bunda Maria. Bunda Maria melahirkan Yesus. Kok bisa? Iya, saya paham. Saya paham. Berarti lebih tua Adam daripada Yesus dong. Adam duluan ada. Hah? Ya bukan, maksudnya gini. Kalau dia bilang seperti itu logikanya, misalkan dia berkata sebelum Abraham jadi aku telah ada gitu. Artinya sebelum Abraham itu bahkan dia sudah ada gitu. Maksudnya itu bro, sebelum Abraham ada aku sudah ada. Kalau kau ingin mengartikan cerdas, artinya ajaran yang kubawa ini, ya itu sudah diajarkan oleh Adam, Abraham. Ajaranku ini sudah diajarkan oleh Abraham seperti sunat. Aku ini disunat karena Abraham juga disunat. Itu maksudnya gitu loh. Jadi ajaran yang kubawakan ini bukan ajaran baru, tapi ajaran Tuhan perintah kepada Abraham, ya menjadi mila Abraham kepada Yesua Mesias. Bukan artinya Yesus duluan ada, ajarannya duluan ada. Jadi aku hanya ini meneruskan sesuai perintah Tuhan. Berakal dikit apa sih? Tapi bagaimana ada ya? sedikit Wahyu ketertarikan aku, 22 Bang. ayat 13. Sebentar dulu bro, yang Yohanes 8:58 tadi, aku sedikit tertarik. Jadi kata-kata Yesus ini harafiah atau alegori itu? Alegori aja bro, lu juga harfiah kena lu. Karena kalau secara hadis harafiah harusnya dibaca ayat selanjutnya tuh bro. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia tuh. Dilemparin batu Yesus gara-gara ngomong gitu. Para Yahudi itu marah gitu. Seolah-olah Yesus itu menyamakan dirinya dengan Bukan, karena orang yang mendengarkan itu salah pengertian. Dikira Yesus ini kok ngarang ngomongnya kok gini banget. Padahal itu artinya ada. maksudnya. Ya pada saat itu mereka begitu mikirnya. Lu juga berpikiran begitu sama mereka. Iya itu maksudnya bro. Lu juga kalau lu ada di waktu Michael dengerin dulu deh, Yang ngomong dengerin gitu dulu. emang gua Kalau pikiran lu sama dengan mereka waktu itu, kalau lu hidup lu juga lemparin dia lo. masa iya dari mana lu Ya tahu? iyalah, karena secara harfiah toh. Dari mana saya katakan secara harfiah atau hurfiah gitu? Saya nggak katakan itu sama sekali. Nah terus secara apa? Beralegori dong. Aduh. Aduh, ya udahlah. Nih, coba nih. Apalagi? Wahyu 22 ayat 13 coba. Apa? Wahyu Oh pakai pakai wahyu lagi. Wahyu 22 ayat 13. Alfa dan Ntar Omega. dulu. Akulah juga, aku yang disebut pertama di antara Alfa dan Omega ya. Ya. Alfa dan Omega itu menurut semua orang yang mengatakan Alfa dan Omega, Yesus hanya membacakan bahwa ada yang Alfa dan Omega, bukan Yesus Alfa Omega. Jangan Anda mengatakan orang yang membaca itu dialah pelakunya. Yang pertama dan yang terkemudian. Itu yang disebut itu pencipta yang mengutus Yesus, yang tujuannya di situ, bukan Yesusnya yang Alfa Omega. Nah ini kalau ke Yesus, Ya enggak apa-apa kalau Anda mentafsir seperti itu ya enggak apa-apa gitu. kalau begitu, Anda nah kalau saya harfiah kena, saya begitu. mereka kalau harfiah kamu kena lagi, berarti Yesus lebih tua daripada Maria dong. Itu ada tuh di Yesaya 44 nomor 6. Enggak Coba kalau, dibuka tuh bro. nah kalau Wahyu 22:33 Wahyu 22:13 ini kau artikan secara sempit bahwa itu Yesus, nanti kamu kena selamanya. Kenapa ya? Berarti Yesus lebih tua daripada Maria. Yesus dulu ada, yang paling awal dia yang menciptakan Maria, kemudian Maria melahirkan Yesus. Nah gimana coba kalau begitu? Gimana?
Coba, bisa nggak seperti itu? Ya bisa aja, boleh aja. Masuk akal nggak tuh? Anak ciptain ibu, dengerin. Anak ciptain ibu. Ibu sudah dewasa, mengandung yang menciptakan dia. Kemudian Maria melahirkan yang menciptakan Maria. Gimana itu? Berulah betul. Gimana ini? Gimana coba? Seperti Yohanes 1 ayat 1 tuh. Nanti bilang lagi tilu. Ini akut ini dokternya kalau gini. Nanti Anda bilang lagi nih, Yohanes 1 ayat 1. Itu lupa ponis. Yesus belum nongol, Yohanes 1, Yesus belum nongol. Yohanes 1 baru 14 baru Yesus ada. Ya memang betul nih. Itu kan kita pembukanya untuk Yesus dari Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Nah, Yesusnya belum ada tau. Ya belum ada. Ya berarti Yesus itu diadakan karena belum ada. Nih, pada Yohanes berapa ya tadi? 1:14. Firman telah menjadi daging. Ya, Jadi Yesus ini dagingnya dijadikan oleh siapa? ya oleh Tuhan. Loh, kayak Yesus katanya Tuhan. Ya karena dia sang firman. Firman Lari ke firman lagi. Jadi kalau Yesus Tuhan itu ada Tuhan. Kalau Yesus Tuhan berarti ada Tuhan menjadikan Tuhan gitu. Udahlah bro, ribet lah. Udahlah, jangan bikin Anda ribet. tidak akan sampai di situ. Lu sendiri nggak bisa menjelaskan, nanti kasihan lu nanti gitu lo. Lu masih muda, belajar Saya lah. tidak menjelaskan secara literally seperti itu, dan saya sampaikan datanya nggak sekedar ngomong doang kan gitu. Tapi data itu nggak bisa dipertanggungjawabkan kalau Yesus itu Tuhan, kecuali dia utusan. Ya logikanya ya manusia itu kan adalah sebuah konsekuensi dari sebuah kelemahan gitu. Ya jelas kalau dia Menurut Michael ini nih terakhir dari saya nih, saya kasihan sama lu. Menurut kamu manusianya Yesus itu bertuhan atau tidak? kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Jadi kemanusiaan Yesus ada si pribadi dengerin dulu. gitu. Dengerin dulu Yang pertanyaannya. bangkit kemudian. Kok larinya ke sono ya? Dengerin dulu Michael. Yesus ini kan Itu pernah hidup. dengan itu. Yesus ini kan pernah hidup di dunia sebagai manusia. Betul nggak? Ya sangat betul. Ya, Sangat betul. Pertanyaannya manusianya Yesus ini bertuhan atau tidak? Manusianya Yesus secara literally, yes. Dia bertuhan. Nah kalau manusianya Yesus bertuhan berarti bukan Tuhan dia. Lalu bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1 itu dan Yohanes 1 ayat 14? Pada mulanya firman itu artinya ada. Dengerin dulu Firman itu Bapak. menjadi manusia. Satu-satunya orang yang tahu seperti itu adalah Yesus Kristus sendiri. Emang Yesus di situ disebut namanya? Kan manusia pada umumnya Memang diciptakan. tidak disebut. Memang tidak disebut secara literal, memang tidak disebut. Susah Tapi kali nih, anak. logikanya kan sudah masuk. Bahkan dia sendiri mengatakan tuh, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa itu? Siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi Bapak adalah Yesus. Jadi anaknya Maria adalah Bapak juga. Jadi Bapak punya badan kayak Yesus disunat. Bisa katakan begitu. Lah katanya Bapak dong. Kalau melihat mau melihat Bapak lihat aku. Berarti kalau melihat Yesus itu Bapak itu. Wanes lah kau. Anda bisa membantah ini, dan siapa melihat aku, Aduh. telah melihat Bapa. Jadi kalau Yesus disalib, Bapak juga disalib. Betul? Memang betul. Wih, Memang betul. Wanes ini. Bukan, no. Justru saya bertanya pada Anda, memang betul seperti itu. Disalib siapa? Bisa Yesus. Yesus. Kalau melihat Yesus disalib, apakah melihat Bapak disalib? Kena kan? Yesus kan yang kena. Saya ulang ya. Jadi kalau melihat Yesus disalib, apakah melihat juga Bapak disalib? Ya, saya juga melihat dia disalib kalau saya di sana. Ya, berarti Bapak juga disalib. Oh, benarkah begitu? Ya kau yang ngomong begitu loh. Yesus dengan Bapa itu pribadi yang berbeda, tapi dia satu. Ya berarti kalau Yesus dan Bapak bukan melihat, kalau melihat Yesus nggak melihat Bapak karena pribadinya berbeda. Artinya Bagaimana apa? logikanya? Aku dan Bapa, bukan aku adalah Bapa, tapi aku dan Bapa adalah satu. Berarti ada dua Itu oknum. ayat 10:30 berbunyi Iya, begitu. berarti ada dua oknum, ada dua pribadi, betul?
Dua pribadi, betul. Nah, Bukan kalau, dua Tuhan. kalau dua pribadi, menurut kamu yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapa? Ya pribadi itu apa definisinya? Pribadi itu ya person. Lu sama gue pribadinya beda. Yesus sama Bapa. Saya kasih tahu Anda ya. Dengerin. Yesus kasih dan tahu Anda. Bapa. Dengerin dulu. Yesus dan Bapa pribadinya beda. Kan tadi saya udah kasih datanya. Ya memang benar pribadi yang berbeda. Nah, Namun kalau dalam pribadinya satu berbeda, dengarkan dulu pertanyaan saya. Ya, kalau pribadinya berbeda, Sini saya kasih siapakah? tahu dulu pribadi Dengerin itu apa. dulu. Kalau pribadinya Oke, berbeda, silakan. dengerin. Kalau pribadinya berbeda, pribadi manakah yang Tuhan? A. Pribadi Bapa, B. Pribadi Yesus, C. Keduanya Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Anda harus paham dulu definisi pribadi itu apa. Coba ngomongin ke saya. Pribadi itu personal. Paham pribadi itu persona. Yang Ya. dilihat itu apa dari pribadi? Yang dilihat itu ya fisiknya lah. Betul. Yang dilihat fisik. Selain itu Terus apa? selain itu identitas lain seperti sidik jari. Oke. Nah, itu yang paling DNA, golongan darah. Satu kesadaran ya. Yang Astaga. bisa kita lihat, kita dengar dan kita rasakan itu pribadi. Ya. Bapak bisa dilihat nggak seperti itu? Bapaknya Yesus. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita Kalau rasakan Yesus? eksistensinya. Nah, kalau Yesus? Yesus bisa dilihat oleh Oke. murid-muridnya. Berarti yang mana yang Tuhan? Yang bisa dilihat atau yang tidak bisa dilihat? Ya keduanya adalah satu dalam. Bagaimana tiga mungkin pribadi. nyatu orang satu berbeda kok bisa menyatu? Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1:14. Oke. Yakin ya keduanya ya. Jadi yang dikubur dua-duanya. Bapak dan Yesus. Kan sudah saya bilang. Nah, ini pribadi kau yang ini berbeda. gimana ya? Udah lanjut dulu. Malas gua. Bukan. Malas gue ngobrol sama Adalah anak yang Bapak. tidak berilmu ya. Buang-buang waktu ya. Satu ya, host izin masuk nih. Nah, coba ya pakai dalil langsung nih, bro. Ya udah. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaanku, Tuhan langit dan bumi di sini siapa nih? Kan langit dan bumi, Bapa itu. Itu Bapak kan ya. jelas tuh Bapa tuh sebelumnya. Oke, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, ya kan? Nah, pertanyaanku posisinya Yesus apa di sini, Bang? Posisinya Yesus sebagai manusia. Ini manusia berarti. Yesus manusia. Iya. Ya udah selesai manusia Yesus berarti. Ya udah. Ya udah selesai. Bukan Tuhan. Lagi yang mau Bukan Tuhan berarti dia. Bukan Tuhan. Bagaimana dengan 10:30? Yohanes 10:30. Enggak, ini. Aku tanya, Yesus posisinya apa? Manusia atau Tuhan? Ya manusia lah. Manusia. Ya udah selesai Ya, manusia menjadi Yesus berarti. Firman yang menjadi Enggak, manusia. ini kan Yesus waktu di bumi nih kan. Yesus, nih pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Aku tanya, Yesus posisinya apa? Manusia atau Tuhan? Bagaimana dengan Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku itu bagaimana? Itu Thomas kaget. Ini dulu, Yesus manusia atau Tuhan ini waktu ini? Ya manusia, udah. Tuh. Manusia, ya udah selesai berarti Yesus manusia. Iya. Lanjut. Ya udah selesai. Jangan sampai kau bilang lagi Yesus Tuhan ya. Kau udah bilang Yesus manusia, udah tuh. Dia memang manusia. Atau ragu? Manusia dalam Gak ragu. Tuhanannya Gak ragu itu nih. juga ya memang gak ragu. Oke, lah. buka lagi nih. Ya kan Yesus dia posisinya disebut manusia atau Tuhan nih? Nih oke. Dia kan Enggak, disebut aku udah tanya Nabi. Ini kan disebut Yesus. rabi, disebut Yesus guru, yang sedang di bumi anak ini Allah, kan. anak Daud, anak domba. Oke. Itu semua Ini sebutan kan Yesus lagi di bumi. pada Kristus. Oke, Yesus kan lagi di bumi. Dia bersyukur kepada Bapa. Bapa ini siapa? Tuhan langit dan bumi. Aku tanya, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan dalam bentuk kemanusiaannya yang berada di bumi itu sekarang Oke. yang jadi manusia. Tuhan ini berarti ya? Firman itulah yang Ye- 1 Yohanes 14. Enggak. Yesusnya ini Tuhan atau bukan? Yohanes 1:14. Iya, jawab. Yesusnya Tuhan atau bukan Tuhan nih? Ya Tuhan. Kita udah tahu Tuhan. dia Berarti Tuhan. Tapi Tuhan dalam berdoa kepada bentuk Tuhan. Tuhan kemanusiaannya. bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Ya, Bu, ya bisa aja Anda katakan begitu. Oke. Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ada satu. Waduh.
Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Pribadi. Tapi dalam Kalau tiga itu. pribadi. Itu maksudnya. Oh. Kok masih kecil udah akut banget sih bro. Nah itu aja sih, cuman tadi sebetulnya awal sempat manusia, habis itu jadi Tuhan gitu ya. Nggak apa-apa lah, ku terima semuanya lah. Tapi Ya memang saya aminkan ya kemanusiaannya Yesus dan ketuhanannya Yesus itu buktinya itu saya aminkan semua gitu loh. Dia Ya, sebagai oke. nabi, sebagai kalaupun dia anak itu- Daud, atau sebagai anak Allah atau Kan sebagai oke, klasifikasinya kan dua, Tuhan atau manusia, Iya. atau Tuhan dan manusia. Saat Yesus berkata demikian, ada sisi manusia yang bersyukur kepada Tuhan, tapi ada juga sisi Iya, Tuhan yang bersyukur itu. kepada Tuhan, betul nggak? ya itu kemanusiaannya yang bersyukur kepada Tuhan. Waktu kemanusiaannya bersyukur kepada Tuhan, ketuhanannya Yesus kemana? Itu ketuhanan Bisa. masih ada. Berarti ketuhanan Udah. juga ikut. Ilahnya nih, dalam Ikut berarti. rohnya masih ada. Susah kali ini anak bahasa Indonesia nih. Itu kan jadi manusia. Akut ini akut namanya nih akut. Kemanusiaannya berdoa, ketuhanannya keluar dulu. Begitu. Dan enggak. Nah, berarti ketuhanan dong yang berdoa juga. Ya logikanya gini Andi. Ya gimana? Ya kalau dia keluar, roh keilahannya itu keluar, ya manusianya itu mati. Itu aja. Yakin. Yakin lah. Nah, waktu disalib dia bilang Eli Eli lama sabachthani, siapa yang keluar tuh? Kok masih hidup? Masih ngomong? Eli Ela Sabaktani itu kan masih dia. Masih hidup. Sedangkan rohnya roh Bapa udah keluar. Memang roh Bapak udah keluar. Ya berarti kenapa masih hidup? Nah itu kan masih hidup. Ya berarti roh Bapa belum keluar dong. Ya memang belum keluar kan. Tapi isi apa arti Eli? Apa arti Eli lama sabachthani? Ya Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Berarti Tuhannya sudah meninggalkan dia. Astagfirullah. Susah juga. Kacau kalau itu bahasa Indonesia mu. Udahlah, gue capek. Udah lo lanjut yang lain. Nggak enak nih gue, nanti gue emosi lagi. Gue malas emosi malam ini. Baik Tuhan, baik ya. Mungkin Bang Filipus mau nyobain nih, siapa tahu sama Bang Filipus sembuh. Nah, aku yang sakit. Teman-teman, kenapa ya akunku padahal sudah 2000 lebih malah nggak bisa buka kamera? Jangan-jangan kena pelanggaran apa gimana? Sudah berapa kali saya naik itu nggak bisa open cam. Oh iya, nggak bisa ya, saya undang juga nggak bisa nih. Aneh. Mau buka kamera, mau tunjukin data apa semua nggak bisa. Padahal udah 2000-an. Aduh, kacau. Iya ya. Tok. Jadi nama tunggu. Aduh. Tapi kayaknya menguasai banget Bang Michael. Maksudnya ya walaupun apa ya? Walaupun tidak mengenah secara jelas, tidaknya punya ayat-ayat penangkal begitu, ayat-ayat rujukan begitu yang dikuasai. Pernah sekolah ini atau katekisasi? Sekolah teol atau katekisasi? Ya sebetulnya saya punya apa ya guru lah atau partner gitu terkait ya Tritunggal gitu. Yang Tritunggal. Ya. Berarti denomnya denom apa dong? Anda? Saya Pentakosta. Saya Protestan. Iya, Protestan. Oh, Protestan ya. Ya. Tapi kayak Pentakosta Anda. Kalau Pentakosta itu dia GPI. Pantekosta. Ya Pak. Iya, sama Pentakosta aja. itu. Oh ya, sama aja. Nah, kenapa Pentakosta itu? Ya kalau Pentakosta itu biasanya Batak gitu yang ngisi. Batak semua itu. Kalau GPI namanya Gereja Pantekosta Indonesia kalau nggak salah. GPDI. Bukan. Saya dulu mantan GPDI juga Bang.
Iya, saya Sama, juga gitu. saya dari GPDI. Saya dari GPDI juga tuh. Makanya kan saya ini nada-nadanya dan ayat-ayat acuannya lebih kayak ke karismatikan gitu. Iya, betul. Kalau nada saya GPDI ini Bang ya. GPDI saya juga. Kan sering tuh kan saudara-saudara yang terkasih, yang dipilih, dipilah, dipulihkan, dijamah Tuhan, diurapi Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik menyembah Tuhannya Yesus gitu ya. Terus dan juga mereka kalau mengusir setan itu setannya bingung gini lah, karena kuasa-kuasa setan yang bercokol malam hari ini kami ikat, kami tengking, kami lepaskan di dalam. Sekarang pertanyaannya, udah diikat, dilepas lagi, ya kabur dia. Kami ikat, kami ikat, kami patahkan, kami lepaskan di dalam. Tuh kan udah diikat capek-capek, dilepaskan lagi. Aduh, kenapa nggak digebukin aja pas lagi terikat, kan dia nggak bisa ngelawan tuh. Cuman jangan lupa Bang, ada yang ketinggalan tadi. Darah Yesus, darah Yesus. Kami tengking, kami ikat, kami usir, kami lepaskan dengan di dalam nama Yesus, dengan kuasa Roh Kudus dan dengan kuasa darah Yesus yang mensucikan. Nah gitulah kurang Udah diikat, dilepasin lagi gitu. Kadang kita bingung juga gitu kan. Jadi ini diikat apa dilepasin setan gitu. ini, setan juga bingung. Aku diusir apa dikasih apa namanya, disuruh nginap sih? Disuruh nginap gitu. Aku diusir apa disuruh nginap? Kan dia keluar. Kami usir, Dia keluar. kami usir, kami patahkan. Kami usir, kami patahkan. Kami ikat dalam, kan begitu. Udah diusir, dipatahkan. Ya itu kan latah sih, biasanya kan latah ya. Ya kadang ya fokus dia saking terlalu fokus kan. Wah, Baik, Tuhan baik. Ya. Tapi setelah ini Bang Filipus setelah pernah ketika dulu praktek atau berada mendengarkan gitu kan ya tentang pengusiran setan begitu kan ya. Nah itu setelah kita baca Matius 7 21 sampai 23 tuh kira-kira kayak gimana ya memahaminya dulu ya tuh. Saya dulu agak mikir juga itu. Ini kan kita pelakunya gitu kan. Kita kan pelakunya. Iya. Yang melakukan kita, yang manggil Tuhan kita, ya kan, yang usir setan kita, yang usir setan, yang melakukan itu dengan nama Tuhan itu kita. Nah, Yesus. Lah kok kita yang ditolak kan? Nah, itu nggak tahu Bro Michael gimana itu ngelihat ayat itu Matius 7 21 sampai 23 Itu ini ya, apa itu terkait apa itu ayat itu? Nabi ya itu ya? barusan. Bukan yang apa namanya? Dari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan. Anggaplah itu nabi palsu, tapi berarti zaman sekarang kurang lebih kan itu kan ya. Ya. Pelakunya itu apakah Ya. A. Kristen, B. Islam, C. agama selain itu? Ya Kristen dan Muslim pun mengusir roh-roh jahat kan gitu. Tapi kan nggak pakai nama Yesus gitu. Yang pakai nama Yesus ini siapa nih gitu? Itu kan menyebut nama Tuhan. Nah Tuhan itu kan general kan. Bukankah kami bernubuat demi namamu tuh? Demi namamu. Dia kan? demi namamu gitu kan. Kan bukan Nama siapa di Yesus kan? Nama siapa di sana? Berarti nama Yesus ya? Kan yang berbicara Yesus. Ya Tuhan. Kan yang berbicara Yesus. Terus Yesus kunci lagi di belakang. Betul. Yesus kunci lagi. Betul. Aku akan berterus terang. Betul. Berarti namanya dong.
Iya kan? Namanya betul. Aku akan berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal engkau. Tuh kan? Berarti Yesus tidak bercerita tentangnya oknum lain di situ dia. Yang nyebut nama Yesus berarti kan? Nah sekarang secara praktek yang nyebut nama Yesus waktu ngusir setan siapa tuh? Orang Kristen. Ya udah berarti diusir nanti di hari traktir sama Yesus. Nabi palsu. Iya, masalahnya nabi-nabi palsu yang Enggak, gini. melakukan Itu sebetulnya apa yang kalimat kalian kesombongan, loh. lakukan. Coba kalian perhatiin. Kalimat kesombongan. Aku mengusir setan demi namamu. Aku berpuasa berapa? 3 kali seminggu ya? Dua kali seminggu kan? Apa Aku berpuasa. Itu kan bentuk kesombongan Mana diri. ada gitu. ayat itu, nggak ada kalimat itu di situ, Bang. Iya, Nggak memang, ada berpuasa. memang nggak ada kalimatnya. Tapi Anda perhatikan kalimat itu bagaimana gitu. Nggak usah ditambah deh, Jadi Bang. kan Di situ ada- cuman aku mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, ya kan? Nah, saya baca secara benar, Maksudnya- nggak ada itu berpuasa, itu nggak ada, Bang. Itu tuh dia tuh bentuk menyombongkan diri gitu. Kenapa harus diomongin gitu? Maksudnya segala macam yang sesuatu yang seperti itu gitu. Padahal seharusnya nggak perlu. Nggak ada yang omongin di situ, Bang. Di situ nggak ada narasi begitu nih. Bentar ya. Memang Berapa tadi? tidak ada. Memang tidak ada secara literal, nggak ada. Makanya untuk memvalidasi kan dilihat pelakunya siapa nih gitu loh yang melakukan ini di hari terakhir ini. Di hari terakhir. Pelakunya Nabi siapa palsu. gitu? Itu kan hari terakhir kan, artinya itu akhir zaman. Ya ini sekarang kita lagi di akhir zaman. Nah itu dia betul tuh. Nah, Itu kan konteksnya lebih palsu. Kita baca ayat per ayat ya, Bang. Kalimat per kalimat, ayat per ayat. oke konteksnya anggaplah ini diarahkan kepada nabi palsu, tapi ternyata pelakunya Kristen, betul nggak? Iya betul, memang betul. Jadi gimana bro? Jadi gimana Bu? Kan dia bilang Ya begini. ya nggak apa-apa. Dia bilang begini, Bang. Coba ayatnya yang jelas seperti ini, Bang. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan. Nah, sekarang siapa yang bilang dia Tuhan? Ku di sini kan Yesus yang berkata di 7:21 Matius ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Yang manggil dia Tuhan siapa? A. Hindu, B. Islam, C. Kristen, D. Konghucu. Gak ada kan? Ya jawab aja sendiri. Terus akan masuk ke dalam surga. Loh, setiap orang yang manggil dia Tuhan kok akan masuk ke dalam surga? Nggak bakal ke surga kan, begitu lucu kan? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa sih kehendak Bapa? Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku. Nah ini kan, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Maka pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kok dia bilang pembuat kejahatan? Jahatnya di mana orang dia manggil dia Tuhan? Kan itu ajaran yang benar kan adalah menganggap Yesus Tuhan. Ajaran yang benar itu kan ketika kita punya iman, mengusir setan, berbuat mujizat, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, ya kan? Itulah kebaikan di dalam kekristenan. Sekarang kok dibilang Betul. buat jahat kan? Betul. Oke. Gini aja logikanya gini. Saya membuat mukjizat lebih dari 10 kali. Dan saya mengusir Aku suka banyak kalau udah roh-roh ngomong jahat. logika nih. Ya kan? Saya sudah mengusir roh-roh jahat lebih dari 1000 di masing-masing orang yang pernah saya temui. Dan saya merasa yang paling suci adalah saya gitu, karena saya mampu melakukannya. Itu kan bentuk kesombongan gitu. Itu tuh bukan Tapi di ayat serta-merta ini tidak satu perikop, Iya, Bang, nggak berbicara tentang narasi itu, Bang.
cacat logika justru kalau dicocok-cocokkan seperti itu. Itu namanya prasangka, Bang. Kenapa? Karena tidak ada menyatakan di sini orang-orang itu sombong karena telah melakukan. Nah, justru yang sombong itu seperti yang hal berpuasa, kemudian hal mengikuti Yesus, kemudian hal berpuasa. Yesus menegur orang-orang berpuasa itu hendaknya meminyaki kepalanya, jangan seperti orang yang makan gitu, supaya tidak terlihat aku ya, atau aku bisa menganalogikan tuh, Bang. Gini. Nah, sekarang nggak ada bahasan itu, Bang. Bentar ya, silakan. Bentar. Nih. Logikanya gini, lalu kenapa bentuk kebaikan itu kok disebut kejahatan gitu? Itu kenapa? Justru itu. Kebaikan, kan? Kenapa? Berarti dia tidak. Jawaban singkatnya, Bang, secara literal kita bisa menyimpulkan di sini, Bang. Kenapa? Karena dia menolak dituhankan, dia menolak setiap mujizat yang berlandaskan namanya yang disematkan sebagai Tuhan dan lain-lain, Bang. Dan dianggap berbuat kejahatan itu karena jelas, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Jangan apa yang dikatakan Bapa di dalam kitab Perjanjian Lama. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di atas, di langit, atas bumi, di bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bikin patung bentuk Tuhan siapa? Islam. Nah, ya itu. Mau Katolik, Kristen, Protestan juga ada, Bang. Pantekosta juga ada. Tapi GPDI nggak ada. Kami GPDI nggak ada, betul. Iya, tapi gambarnya ada, Bang. Gede-gede di gereja, Bang. Kami patung, ya bukan patung tapi gambar cuman. Nggak ada gambarnya kami. Nah juga, Bang, di atas kepala pendeta itu di mimbar ada patung gitu loh. Salib, ada patung Yesus di situ lagi gelantung. Ada, Bang. Nggak ada. Itulah, Bang. Kalau Abang menyatakan begitu, Bang. Iya, tempat Abang kan cuman di situ kayak cicak kayak katak dalam tempurung aja, Bang. Satu Indonesia ini udah saya pergi semua, Bang. Ya saya juga pun sama gitu loh. Saya ngelihat gereja ortodoks apa segala macam denominasi segala saya macam. sekolah Alkitab di Merauke, Bang. Saya sekolah Alkitab di Merauke. Praktiknya saya di Australia, Bang. Terus saya kembali, saya tugas. Iya, bagaimana saya pernah bisa pergi. Percaya Anda? Aduh, ini sayangnya nih. Alhamdulillah kalau nggak percaya Anda. Sayangnya saya nggak bisa open cam. Saya bisa turun dulu ganti dengan akun lain nggak supaya dia percaya. Anggaplah saya percaya. Nggak usah dulu percaya. Saya nggak suka begitu dicurigai tapi kemudian ngalah. Seolah-olah udah selesai. Saya nggak suka begitu. Bukan tipeku itu. Bisa nggak saya turun lagi terus saya naik lagi biar saya buka? Boleh, gitu, Bang Filipus. Boleh. Ya sudah, boleh. Ditunggu ya. Ditunggu kok. Ntar. Nah, saya ganti akun lah. Ya. Ya, selamat malam Bang Helel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Ben Abraham ya. Oh, Bang Ben. Bang Ben Iya. Kirain siapa? Waalaikumsalam. Saya menarik ini sama mau ini sama Michael, silakan. Iya, saya menarik ini sama klaim dia tadi bahwa Wahyu 22:13 ya. Jadi kalau kita lihat di situ dikatakan akulah Alfa dan Omega. Sebenarnya siapa sih sebenarnya Alfa Omega itu? Apakah benar Yesus? Kita cek itu di Wahyu 1 nomor 8. Ada yang bisa bacain nggak Wahyu 1 nomor 8? Aku bisa. Wahyu 1 nomor 8. Bang. Aku adalah bentar dulu. Saudara-saudari yang terkasih, yang dipilah, dipulihkan, dijamah Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik menyembah Tuhannya Yesus ya. Demikianlah perkataan Theos, Wahyu 1 nomor 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Di situ jelas ya. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ini kalau saya baca ini original teksnya seperti ini nih bunyinya. Ego eimi kaito Alfa Omega, arche ketelos lege
kurio hotheos. Jadi kata firman di situ menggunakan kata legi, bukan logos. Legi itu kata kerja, kalau logos itu kata benda. Jadi legi itu artinya berfirman, berkata, berucap. Jadi di situ Tuhan Allah berkata atau Tuhan Allah berfirman, akulah Alfa dan Omega. Clear ya? Jadi siapa yang Alfa Omega? Tuhan Allah, bukan Yesus. Clear ya? Lalu kenapa dia mengklaim pada Wahyu 22 itu? Loh, mau klaim apa? Emangnya di situ ada dikatakan bahwa dia Yesus? Nggak ada di situ, nggak ada dikatakan dia di situ Yesus. Baca aja dari ayat 7 kalau nggak percaya. Bahkan kalau kita lihat di Yesaya 44 nomor 6 tuh, jelas tuh. Itu udah pernah diucapkan tuh. Nah, beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, jelas tuh. Terus tadi bawa berapa lagi ya? John 10:30 ya? Aku dan Bapa adalah satu. Bang, di Yohanes berapa ya? 17 ayat berapa itu? 21. Tambah lagi 12 bang, 15 loh bang Tuhan Anda bang. Bejibun bang Tuhan Anda. Bener bejibun Tuhan Anda. Bingung Anda nanti. Kan di situ dikatakan. Oh, yang bapakku bapamu itu ya bang ya? Bukan, yang murid-murid agar mereka menjadi satu sama dengan aku dan engkau. Ada kan ayatnya? Lupa saya. Tapi ada juga tuh yang Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu itu. Nah itu ujung-ujungnya Yesus malah ketemu sama muridnya tuh. Nah, di John 20 nomor 17 Yesus berkata, aku akan kembali kepada Bapakmu dan Bapakku, Tuhanmu. Sebenarnya Tuhan itu bukan Allah ya, karena di situ menggunakan kata God. Tuhanmu dan Tuhanku. Masa iya sih ada Tuhan punya Tuhan lain bang? Bingung kan? Gimana konsep ada Tuhan punya Tuhan lain bang? Bingung nggak? Bingung pasti. Sebenarnya nggak bingung kalau menurut saya. Berarti Tuhan itu ada berapa sih bang? Saya tanya. Gini loh, Tuhan itu memang ada satu. Kami juga monoteisme termasuk itu. Yang mana? Yang punya, yang mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu, atau yang dipertuhankan? Oke, begini logikanya begini. Pada saat dia berkata, sembahlah Tuhan satu-satunya, Tuhan Allahmu gitu ya. Tapi di sisi lain, ya, Matius 28 bagian akhir, amanat agung itu, tahu ya? Ya. Ya, dia mengatakan baptislah dalam nama anak, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, lalu bagaimana? Itu lagi, kebentung lagi. Santai aja bang, santai aja bang. Udah? Enggak, di sisi lain dia mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu satu-satunya. Apakah di amanat agung ketika akhir dikatakan udah belum bang? Kalau belum selanjutnya aja nggak apa-apa. Udah. Ya udah. Pertama, di amanat agung yang mengatakan baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apakah di situ dikatakan bahwasanya Putra dan Roh Kudus adalah Tuhan? No. Terus kedua, kalau Anda pernah belajar kritik tek bang, Matius 28 dari ayat 15 sampai 20, Anda tidak akan temukan itu di manuskrip tertua. Tertua kan Kodeks Sinai dan Kodeks Vatikan. Ayat itu baru ada di Kodeks Bizai dan Kodeks Alexandrinus abad ke-5. Dari mana bang ayat itu? Bukannya yang berdekatan ya logikanya. Maksudnya satu abad kan itu. Dari mana bang? Jaraknya hanya satu abad kan? Berarti ayat baru dong. Yang nulis bukan murid Yesus dong. Siapa yang nulis bang? Pertanyaan saya.
Siapa yang nulis? Nah itu saya nggak tahu. Anda lebih tahu. Nah itu bang. Jadi itu sama dengan Johanin koma. Ayat yang baru ada di kemudian hari. Jadi Sama kayak amanat Markus agung, 16 juga. Iya, Markus 16 ayat mulai dari 8b sampai 20, Yohanes 7 ayat 53, Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat 11 banyak. Saya punya datanya itu. Itu ayat yang baru ada di kemudian hari, Bang. Tidak pernah ada di kodeks tertua. Kodeks tertua itu kodeks Sinai dan kodeks Vatikan. Di pertengahan abad keempat. Itu yang dikatakan kodeks terlengkap, manuskrip terlengkap itu tidak pernah ada, Bang. Itu baru ada di kodeks Bizae dan Alexandrinus abad ke-5. Malah lebih parah lagi Johanin koma, Bang, yang merupakan dasar dari dogma Trinitas yang mengatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian bla 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 bla. Anda tahu itu ada abad keberapa? Abad ke-16 baru muncul di Textus Receptus yang cetakan kedua. Yang pertama belum ada. Oh, lebih parah lagi tuh, Bang. Apakah kita mau menyandarkan keimanan dan keselamatan kita pada ayat-ayat yang seperti itu? Bukannya itu Bodmer Papiri abad ke-9? Di mana? Abad apa? Papirus apa? Saya mau tahu. Saya cek ini. Abad ke-9. Luar Papirus biasa. apa itu? Luar biasa. Baru abad ke-9 ditulis. Abad ke-9. Berarti murid Yesus hidup sampai abad ke-9, Bang. Mantap kali, Bang. Mantap kali murid Yesus hidup sampai abad ke-9, Bang. Baru ditulis abad ke-9, Bang. Wih. 9 Logika. Iya. Mikael. Michael. Ya. Michael. Kalau dari ngana paham, orang ini dia satu suku, bos. Yes. Kenapa? Kalau kita lihat dari ngana paham, orang tua ini satu suku, Oke. bos. Kita orang juga di sini. Orang Manado. Ya. Mungkin engkau belum kenal saya. Oh, belum kenal saya. Ini sekolah Alkitab saya, Bang. Kalau pendeta saya ntar saya tunjuk. Itu tadi saya di sekolah saya. Oke. Nah, abang baca ini dulu ya, Bang, ya. Maaf jika saya salah paham ya. Iya, Ya. abang baca. Enggak apa-apa, kan belum kenal. Abang baca ini dulu deh, Bang. Baca tulisannya di atas, yang hitam kecil sama merah di tengah. Oh iya betul. Iya, betul. Ya, itu Tapi ya. nggak ada saya di situ, Bang. Nggak usah percaya gitu dong, Bang. Karena itu nggak ada saya, Bang. Yang ada saya ini, Bang. Yang ada saya ini, Bang. Yang tadi Enggak, sudah saya lihat, Bang. Gini ketika Ini yang Anda ada menunjukkan saya. Tapi masih sama, Bang. ya karena nggak terlalu kelihatan juga si burung juga. Ya, Tapi ya. ya sudah gitu. Karena ini foto, Bang. Karena ini foto saya, album foto Konica atau apa ya dulu ya. Foto dulu kan pakai kamera itu yang pakai baterai itu loh. Pakai film gulung itu loh, apa namanya Pakai itu? roll ya. Kalau ya pakai roll film gitu loh. Ya, terus saya foto lagi dari album, makanya jelek. Nah, biar lebih dekat. Nah, ini juga masih foto tapi jelek apa? Foto tetapi saya ini, Bang. Nah, ini waktu saya pelayanan, Bang. Dan ini di perbatasan RIPNG, Bang. Jadi RIPNG dari Merauke itu ke Australia itu, Bang, dekat, Bang. Jadi kalau saya bilang ke Australia, Bang, heran. Saya juga bingung, Bang. Mungkin ada orang-orang sama teman saya juga, Bang. Ada kita petamang di sini juga, orang sama-sama orang Nado. Dia rasa lucu ketika kita bilang kita dalam setahun itu 3-4 kali ke Australia. Dia bilang, sombong, dusta, bohong katanya. Padahal Australia, dari Merauke ke Australia itu cuma berapa jam, Bang? Nggak berapa jam. Dekat, Bang. Bahkan kalau kita lihat petanya, PNG ke Australia itu dekat sekali. Karena Papua Nugini juga Australia gitu loh. Sebenarnya Papua Nugini juga Australia. Gitu loh. Negara persemakmuran Australia. Banyak yang nggak tahu kalau Papua Nugini itu bagian dari Australia.
Karena kalau kita masuk lintas batas, kita akan membaca tulisan yang bertuliskan welcome to Australian Dominion Country. Artinya selamat datang di negara persemakmuran Australia. Itulah. Kurang lebih begitulah kalau ditranslate. Gitu loh. Jadi artinya kita kembali ke topik tadi, Bang. Di semua gereja itu, hampir semua gereja itu ada patung, walaupun ukurannya kecil gitu loh, dan tidak menghadap ke patung itu untuk ibadah seperti Katolik. Tapi di Pantekosta, di pendeta saya, di gereja ini juga ada patung salib gitu. Salib kecil, ukuran mungkin ya sekitar 30 cm panjangnya, lebarnya, tingginya sekitar 40 cm. Tapi ada patung Yesus kecil di situ. Jadi setiap gereja Protestan maupun gereja Katolik maupun apalagi Katolik, kalau Katolik kan kita udah nggak usah bahas lah, kita udah tahu semua lah, kita sama-sama tahu. Gereja Protestan itu kecuali Advent, Bang, kecuali Advent, maupun gereja karismatik yang dalam hal ini ada gereja Pantekosta, gereja Pantekosta Tabernakel, gereja Tabernakel Kabar Mempelai, gereja Betel Pantekosta, Betel Tabernakel, gereja Betel Sion, kemudian gereja Kristen Maranatha Indonesia, gereja Sidang Jemaat Allah dan lain-lain, dan ratusan lagi denom karismatik lain, itu rata-rata menggunakan salib sebagai ornamen tambahan lah dalam ya, walaupun mungkin ada yang menganggap itu hanya hiasan atau sebagai sesuatu lah untuk sebagai pajangan, itu tetap ada, Bang. Patung itu tetap ada. Hampir semua gereja. Kalau nggak ada di gereja, pasti di pastorinya ada. Kalau nggak ada di pastori dan di gerejanya, pasti di rumah jemaat ada. Dan pendeta tidak melarang itu. Itu terkait dengan patung tadi. Oh iya, saya tamatan sekolah Alkitab Merauke angkatan 10, angkatan 11. Saya tamat tahun 2006-2007. Gak tahu Abang di zaman itu sudah umur berapa, Bang? Waktu saya tamat pendeta, Bang, Abang sudah umur berapa mungkin? Ini nih. Ini bukti kalau saya tamat dan itu adalah foto saya. Dan kalau saya ngaku-ngaku, teman-teman saya masih aktif pendeta loh, Bang. Mungkin hanya 3 orang nih yang sudah nggak aktif dari banyak orang ini. Dan mereka tuh tahu saya kok. Bahkan saya hafal semua ini, orang di atas, orang di bawah, orang di tengah. Itu saya hafal semua, pendeta-pendeta semua ini. Nah, jadi artinya perjalanan spiritual Kristen saya, kekristenan saya itu artinya bukan dijalankan secara awam gitu. Bahkan saya banyak kali melayani di beberapa gereja gitu. Termasuk kalau saya sekolah pendeta kan dulu tinggal di Manado. Abang di mana, Bang? Di Manadonya? Enggak, sebetulnya ini saya ini di Bandar Lampung ya. Tadi itu salah sebutkan. Oh, di Bandar. Ya, iya, tapi asalnya Manado kan, Kaunang kan? Iya. Ya, kalau Kaunang memang Manado, Bang. Oh, ada di Bandar Lampung ya. Iya, satu sepupu saya ada di Lampung, tapi nggak di Bandar Lampung ya. Pokoknya ada di Provinsi Lampung, pendeta dia di sana. Pendeta Daud Gelagina namanya, sepupu saya. Jadi keluarga saya itu paling banyak pendeta Pantekosta, Bang. Termasuk saya itu sekolah pendeta karena sepupu saya yang antar saya ke Merauke. Alamat sekolah saya bisa di cross check, Bang. Ada di kilometer 17 Desa Wasur. Kilometer 17 ada di Desa Wasur, kilometer 17, Kecamatan Mopalama, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan ya, kita sebut Papua Selatan. Oh iya, ada yang bilang itu Merauke adalah kota terakhir Indonesia, bukan, salah. Ada yang bilang Merauke adalah provinsi kota terakhir Indonesia, makanya ada lagu Sabang sampai Merauke, salah. Itu dulu, sekarang kan sudah ada Kabupaten Bovendigul namanya. Jadi ke sana lagi, ke arah kiri itu Bovendigul, ke arah kanan itu Sota, perbatasan antara RI PNJ. Kalau ke kanan lagi sekali, dari teluk apa namanya itu ya, saya udah lupa juga nih. Ada teluk namanya itu bisa terlihat dari situ, Bang. Gemerlap lampu dari seberang lautan sih, tapi bisa terlihat sedikit lah begitu. Pancaran lampu dari Australia.
kita bisa lihat peta juga kalau nggak benar itu bisa lihat atau coba kita periksa ke Google Maps. Ini nih sekolah saya nih. Itu. Dan kebetulan saya masuk Islam itu belum menikah. Saya masuk Islam 2009, menikahnya 2016. Jadi bukan karena menikah. Bahkan saya pergunakan masa lajang saya sebagai seorang mu'alaf itu untuk mencari tahu Islam. Sebetulnya saya nggak masuk Islam karena bahasa orang Islam ya, hidayah katanya. Saya nggak seperti itu. Walaupun pada akhirnya saya temukan yang disebut mereka disebut orang Islam itu adalah hidayah, tapi sebetulnya pada awalnya tidak. Karena saya sebenarnya masuk Islam itu agar bisa masuk ke dalam pondok pesantren gitu loh, belajar pesantren, di pesantren belajar semua ajaran agama Islam. Maksud saya adalah kembali ke tanah Papua, Bang. Kembali ke tanah Papua untuk menjadikan sasaran dakwah, sasaran pelayanan saya itu di daerah-daerah transmigrasi Jawa yang notabene di daerah-daerah transmigrasi Jawa di Papua itu tidak ada ustadznya, tidak ada ulamanya. Jadi mereka orang-orang Islam awam karena ya namanya juga transmigrasi kan. Bentar. Ustadz Filipus, berarti antum awal kali ngaku masuk Islam ini berarti cuma pura-pura, betulkah? Ya. Betul, 3 tahun kan. Mantap. Lanjut. 3 tahun. Tepatnya 3 tahun dan saya belajar langsung di pondok pesantren. Dan sampai selesai daurah fikih saya. Di pondok pesantren. Sampai akhirnya saya manggil teman-teman yang dekat dengan saya, yang akrab banget dengan saya, untuk menyaksikan saya melantunkan kalimat syahadat. Mereka bingung. Kok Muhammad Fikri kayak gitu sih? Kayak orang kesambek gitu. Udah tahu kita lagi ngaji di sini, udah mau tamat, udah mau selesai kan begitu. Kok tiba-tiba saksikan aku mau syahadat? Emang lu siapa gitu loh? Saya nggak ngaku mu'alaf masalahnya. Saya juga nggak ngaku ex gembala ya begitu, ex hamba Tuhan. Saya nggak ngaku ex Kristen dan sebagainya. Mereka tahu saya santri sama saja dengan santri pada umumnya, gitu loh. Mereka taunya saya santri pada umumnya yang belajar sama-sama dengan mereka. Mereka nggak tahu ternyata saya itu sebetulnya hanya ibarat kasar. Jangan-jangan antum waktu pura-pura jadi muslim berapa 3 tahun ya? Ini jangan-jangan kalau waktunya puasa antum nggak pernah puasa ini ya? Saya puasa bang, jangan gitu dong. Puasa bang, saya sholat bang. Saya sholat 5 waktu ya, puasa saya puasa. Ramadan, jangan-jangan puasanya pagi, terus pergi ke pasar atau kemana minum, gitu. Nah bang, kebetulan beberapa tahun saya itu di pesantren kan. Nah di pesantren bang, emang kalau hari puasa itu emang ada di dapur buka bang, kantin buka bang. Nggak ada luar maksudnya. Nggak bisa bang, nggak bisa kita sembarang keluar di pondok pesantren bang. Ini bukan institut agama Islam gitu loh. Ini bukan kampus, ini pondok pesantren Salafiyah. Oh ya, pondok pesantren saya di Desa Kerincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jelas kan? Pondok pesantrennya namanya Pondok Pesantren Sirojul Muklasin. Bisa googling, Anda silakan googling, ada itu. Kita ribuan santri dari mancanegara di situ. Dan ini saya setelah jadi. Makanya dapat nggak? Bentar, antum kan pertama kali masuk Islam itu kan tujuannya cari kelemahan Islam selama 3 tahun. Udah dapat nggak selama 3 tahun itu kelemahannya? Saya sampaikan sampai sekarang belum, dan saya nggak mau berkata tidak. 3 tahun nggak dapat apa-apa, malah dapat hidayah. Ya, walaupun istilahnya ikhlas masuk Islam, tapi saya tetap akan pada konsistensi mukosid gitu loh. Yaitu saya tetap akan terus mencari kelemahan Islam. Artinya saya akan belajar terus gitu loh. Sampai saya menemukan Islam itu atau saya mati dalam keadaan tidak menemukannya. Tapi akhirnya bukannya menemukan kelemahan Islam ya, malah dapat hidayah ya. Mantap. Kan selama ini kan stigma negatif tentang Islam kan udah beredar sampai ke sumsum kehidupan masyarakat gitu loh. Sampai ke inti kehidupan masyarakat, sampai ke daerah bawah gitu loh. Merambah ke daerah bawah, ke area bawah gitu. Bahwa negatif Islam. Maka saya penasaran pula gitu. Sembari saya belajar, saya ingin menguasai ajaran agama Islam. Itu bukan untuk meyakini bang.
bukan untuk meyakini. Sebetulnya untuk kebutuhan penginjilan juga itu. Karena nanti kalau saya kembali nanti ke tanah Papua, pasti saya akan mendapatkan domba-domba yang banyak. Dari mana? Dari daerah-daerah transmigrasi itu. Karena jelas, pertama orang Jawa itu kan lembut, mudah menerima, dan tidak suuzon orangnya. Ya kan? Nah, aku akan pergunakan ketulusan mereka itu untuk masuk. Yang kedua, ketika kita membahas agama lain, terus kita sandingkan dengan Islam, apalagi hadis-hadis misalnya atau apa-apa kita kuasai, termasuk saya kan banyak belajar hadis-hadis doif di situ. Nah, itu kan bisa menguntungkan untuk penginjilan lah istilahnya begitu. Namun apa yang saya dapat? Nggak dapat saya apa-apa. Tahun ketiga saya nangis, manggil teman-teman, nyuruh melihat, menyaksikan saya. Ya minimal saya bilang 3 orang. Saya mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Isyhadu bi anal muslimin an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai berapa puluh kali saya sampai menangis. Terjadi-jadinya mereka heran dan ketahuan di situ bahwa ternyata saya bukan santri biasa. Ternyata nyamar ya, 3 tahun ya. Tapi ya kan, ya di sini kan saya tidak sedang membangga-banggakan itu kan, saya cuman ya testimoni aja lah. Percaya juga nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa gitu loh. Itu sama kayak teman saya, saudara saya ya, saudara dengan saya nih. Karena saya juga suku Minahasa bang. Jadi ini loh. Jadi kalau ada juga yang nggak percaya, itu ya sudah menjadi bagian dari konsekuensi hidup, bahwa apa yang kita katakan itu kadang tidak disukai atau ada juga yang disukai dari kalangan muslim. Bang Filipus ini mau jadi the next Nok Hurlunya ya. Iya. Bang, itu ada pertanyaan dari moderator yang di bawah itu, Bang, sunat nggak itu? Waktu pertama 3 tahun saya nggak sunat. 3 tahun pertama dari 2009 sampai 12 itu saya nggak sunat. Dan saya berbohong. Jadi waktu nyamar 3 tahun ya, jadi pura-pura jadi muslim itu nggak sunat berarti? Saya sholat saya pun nggak sunat. Saya semua dalam keadaan nggak sunat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya dalam keadaan nggak sunat. Sampai hidayah itu datang dan saya pun pulang. Saya sunatnya dari selesai pesantren. Tapi sudah sunat dokter ya, saya sunat dokter. Namanya Pak, kita sebutnya mantri ya, mantri. Kalau tempat kita itu nyebutnya kalau perawat begitu laki-laki namanya mantri. Nggak tahu juga di Indonesia bagian. Tapi ya sama mantri. Kurang tepat jawabannya tadi. Harusnya kalau ditanya udah sunat belum, sudah sunat hati gitu bang.